Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah memimpin langkah setiap kita umatnya untuk hadir di sini bersama menyembah Dia. Mari kita menenangkan hati kita untuk berserah penuh kepadanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi umat yang berada di gedung gereja ataupun yang beribadah melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema ibadah Berikanlah kepada Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi dari GKI Samanhudi atas diri satu Bapak Andreas Sudiono serta Ibu Ina Gunawan, beralamat di Taman Aries termasuk di dalam wilayah 2. Bapak Andreas dan Ibu mohon kesediaannya untuk maju ke depan untuk menerima buku keanggotaan GKI Taman Aries. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak selanjutnya di dalam video berikut ini. Tanpa terasa, kita akan tiba pada pembahasan Mazmur 150 yang merupakan pasal terakhir dalam kitab Mazmur. Mari kita merayakannya dalam doa Mazmur spesial Malam Mazmur pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam 19 diawali dengan ramah tamah. Kita akan memuji Tuhan dalam berbagai nyanyian Mazmur bersama paduan suara GKI Taman Aries. Doa Mazmur spesial ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja dan tersedia link Zoom bagi yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi, jangan lewatkan acara spesial ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 27 Oktober 2023 pukul 10 pagi dengan tema Keluarga Harmonis, bertumbuh dalam tujuan Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Suhud Setio Wardono dari BPMS GKI. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 dalam kebaktian umum pagi pukul 10. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Gereja. Menyambut Bulan Keluarga 2023, Panitia Bulan Keluarga dan tim Klinik Pratama Karya Kasih memberikan potongan harga bagi Bapak Ibu yang berobat ke Klinik Pratama Karya Kasih. Promo ini hanya berlaku selama bulan Oktober. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Aries Academy kembali akan mengadakan acara workshop tentang public speaking untuk pelayanan gereja dengan pembicara Saudara Ivan Kabul,
seorang TV host dan aktor. Kita akan belajar apa saja skills yang dibutuhkan untuk memimpin liturgi, membaca warta, narasi, menjadi MC, membawa renungan, atau berbagai bentuk pelayanan gereja lainnya yang mengharuskan kita berbicara di depan orang banyak. Catat tanggalnya ya, Sabtu 4 November 2023, jam 9 sampai dengan jam 12. Segera agendakan dan jangan sampai ketinggalan. Komisi Ibadah mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang terpanggil untuk melayani sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Halo, tak terasa Sabtu ini sudah 28 Oktober dan kita akan pergi ke Cikwa untuk Family Day Bulan Keluarga. Peserta kumpul di GKI Taman Aries pukul 5 pagi dan kita akan berangkat pukul 5.30 pagi. Waktu perkiraan kembali pukul 14 dari Cikwa. Untuk dress code adalah warna sesuai wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan di WAG Family Day. Jangan lupa dan jangan terlambat ya, nanti ditinggal. Sampai jumpa di Family Day Sabtu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadikanlah
Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Berikanlah kepada Allah. Memangnya apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Atau malah pertanyaan berikutnya, memangnya ada yang sudah kita berikan ke Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang logikanya seharusnya ada banyak kemiripan dan gambaran Allah yang muncul dan terlihat di diri kita. Idealnya begitu, tapi kenyataannya menyiapkan waktu, tenaga, pikiran di tengah kehidupan kita sedikit saja untuk Tuhan, kita masih enggan lakukan. Dengan semua alasan, dengan semua kesibukan, dengan semua aktivitas kita. Yang katanya anak-anak Tuhan, apa mau untuk menyerahkan hidup kita untuk mau dipakai Tuhan? Apakah kita sudah memberikan semua yang terbaik seutuhnya buat Tuhan? Pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab. Berikanlah kepada Allah. Itu adalah tema kita pada hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan melihat tayangan video yang baru saja kita saksikan, maka mari kita renungkan bersama, apakah kita betul-betul memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita memberikan yang terbaik? Apakah hidup kita mencerminkan Tuhan? Apakah benar kita dan keluarga kita mau dipakainya? Atau itu semua hanya omong kosong belaka? Mari kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa semua yang kami miliki dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami sadar bahwa semua itu adalah kasih karunia-Mu bagi hidup kami. Namun seringkali kami lalai menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, dan semuanya berpusat hanya pada egoisme diri kami sendiri. Kami sadar bahwa kalau kami dapat hidup sampai pada hari ini, itu pun karena Tuhan. Namun kadangkala kami bertindak seolah-olah kami adalah pemilik atas kehidupan ini, dan kami mengaturnya dalam kendali dan kekuasaan kami tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya, hidup yang kami lalui, keluarga yang kami bangun, pekerjaan yang kami lakukan, studi yang kami gumuli, dan setiap rencana yang kami tuangkan, semuanya terjadi hanya demi kepuasan diri kami sendiri. Bahkan semuanya kami lakukan sebagaimana pekerjaan umum pada umumnya. Kami kehilangan makna, bahkan panggilan ilahi jauh dari seluruh pemaknaan hidup kami. Karena itu Bapa, kami datang di saat ini menyadari dan mengakui keterbatasan kami, dosa dan kesalahan kami,
yang kami perbuat, yang mengakibatkan kami makin hari makin jauh daripada Tuhan. Kami masih menjadi orang Kristen, tapi panggilan untuk menjadi seperti Kristus makin hari makin jauh dari kehidupan kami. Sebab itu kami berdoa kiranya Tuhan ampuni kami, supaya di dalam pengampunan-Mu kami kembali menemukan identitas kami di dalam Tuhan. Supaya di dalam pengampunan-Mu kami betul-betul sadar bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Supaya di dalam pengampunan-Mu ada tekad yang baru untuk terus menyatu dan bergantung kepada Tuhan, pencipta dan pemelihara kami. Supaya pada akhirnya kami boleh kembali hidup menjadi manusia-manusia baru yang ditebus oleh Kristus, yang hidupnya pada akhirnya berdampak bagi kehidupan. Inilah doa permohonan dan pengakuan kami. Terimalah kami. Dalam kemurahan-Mu kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Saudara-saudara, anugerah pengampunan Tuhan nyata bagi setiap orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepadanya, seperti dinyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita datang dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih padamu Tuhan karena Engkau memelihara perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Kami sadar betul bahwa kami hanya dapat hidup benar di hadapan Tuhan ketika kami berdiam di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang menunjukkan kepada kami arah yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kiranya Tuhan menolong kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menyediakan hidup kami secara utuh dan penuh, menjadi media terbaik untuk firman Tuhan bertumbuh, dan pada akhirnya berdampak dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kiranya kesempatan mendengarkan firman Tuhan bukanlah sebuah aktivitas rutin dalam liturgi dan kebaktian kami, tapi dia menjadi kebutuhan yang melaluinya kami terus belajar mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan kami semakin mencintai Tuhan, dan kami semakin hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan Tuhan kiranya menolong hamba-Mu sebagai pemberita firman. Tuhan layakan ia dan Tuhan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, dan biarlah dalam apa yang disampaikan Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya semua yang dibicarakan boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan pada akhirnya kami semua menyediakan diri kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru
Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Tuhan memanggil Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan Allahmu.
Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari penuturan Injil menurut Matius, Injil Matius pasal 22, kita akan baca ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Begitulah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang telah membaca dan mendengarkannya, dan kemudian punya tekad yang kuat dengan hati yang gembira, hidup yang utuh untuk mewujud nyatakan kebenaran firman dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga saudara dalam keadaan baik ya. Baik itu bisa tidak menyenangkan. Baik itu bisa tidak ideal. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi saudara dan saya. Pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian firman tentang tema kita adalah berikan kepada Allah ya. Temanya adalah
berikan kepada Allah. Nah, memangnya kenapa sampai harus berikan kepada Allah? Apakah Allah kurang? Apakah Allah membutuhkan sesuatu? Apakah Allah menghendaki sesuatu dari saudara dan saya? Penuturan teks Injil dan teks-teks yang lain akan menolong kita supaya kita punya pemahaman yang utuh bagaimana kita memahami firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mulai dengan dua jenis kebenaran yang diungkapkan oleh Martin Luther. Martin Luther, dia mengungkapkan ada dua macam kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran sipil dan yang kedua adalah kebenaran rohani. Bagi Luther, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebenaran sipil adalah sesuatu yang kita usahakan dan sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kebenaran sipil itu, saudara-saudara, dicapai melalui tindakan kita dalam masyarakat. Ya, jadi kalau kita baca teks kita, kebenaran sipil itu bayar pajak. Kebenaran sipil itu saudara dan saya taat lalu lintas. Kebenaran sipil itu kalau kita buang sampah pada tempatnya. Jangan mobilnya Alphard buang tisu dari dalam mobil ke jalan tanpa ngerasa bersalah, itu nggak boleh. Itu berarti saudara tidak taat secara sipil. Gitu ya kira-kira saudara. Kebenaran rohani kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kebenaran sipil tadi berkaitan dengan tanggung jawab kita dalam kehidupan sipil dan dicapai melalui tindakan kita dalam masyarakat, sebaliknya kebenaran rohani berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau kebenaran sipil itu ditentukan oleh tindakan-tindakan kita, maka bagi Luther kebenaran rohani bukan ditentukan oleh tindakan kita, tapi ditentukan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Beda ya. Karena itu berkali-kali kita belajar bahwa kita dibenarkan bukan karena tindakan kita. Kita diselamatkan bukan karena tindakan-tindakan kita baik, bukan. Tapi kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Nah, atas dasar itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa dalam banyak hal Yesus menggunakan kategori yang serupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan teks Injil pada hari ini salah satu yang kemudian Yesus pakai dalam pola percakapan atau dua pola kebenaran Martin Luther tadi dapat kita temukan dalam bagaimana Yesus merespon pertanyaan para hipokrit, pertanyaan orang-orang munafik yang mencoba untuk menjerat Yesus tentang bolehkah membayar pajak pada kaisar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pajak yang dimaksud adalah pajak sensus, pajak per orang sebesar 1 denarius dalam aturan Roma pada waktu itu. Tantangan bagi Yesus adalah jika dia menjawab iya bahwa boleh bayar pajak pada kaisar, maka ia bisa dianggap bekerja sama dengan Roma, membenarkan pendudukan Romawi dan penindasan terhadap orang Yahudi. Mengingat pada waktu itu pajak adalah hal yang paling memberatkan bagi umat, apalagi dengan sistem di mana para pemungut pajak itu adalah orang-orang yang mendapatkan jabatan itu melalui lelang, dan untuk memenangkannya mereka harus membayar begitu besar. Jadi secara bertingkat pajak yang sampai kepada masyarakat jauh lebih besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus menjawab bahwa boleh bayar pajak kepada kaisar, ini jawaban yang tidak populer di kalangan orang Yahudi. Tapi di sisi lain, jika Yesus menjawab bahwa tidak boleh membayar pajak pada kaisar, maka ia bisa dicurigai menjadi pemberontak atau sentimen revolusioner terhadap Roma pada waktu itu. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus merespon pertanyaan tadi dengan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Ya, ketika diminta bahwa koin itu dan gambar dan tulisan apa, lalu mereka menyebutkan adalah gambar dan tulisan kaisar, maka Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam jawaban itu terkandung dua kebenaran tadi, baik kebenaran sipil maupun kebenaran rohani. Pada bagian yang pertama,
ketika Yesus menunjukkan membayar pajak pada kaisar, maka ia sedang mengajarkan orang-orang yang ada pada waktu itu untuk hidup benar secara sipil. Tidak peduli bahwa pajak itu nanti dipakai buat apa, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai warga bangsa adalah membayar pajak. Itu dalam contoh teks kita. Saudara bisa menemukan aturan-aturan sipil apa yang berlaku dalam hidup kita sehari-hari, dan itu berkaitan dengan kebenaran sipil. Tapi saudara, hal yang lebih menarik dalam teks ini bukan semata-mata kebenaran sipil, tapi berbicara tentang kebenaran rohani. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, apakah, sebentar saya lihat teks kita, ketika dia berkata kepada para murid dan orang banyak itu, tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Ayat yang ke-20 menurut Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Ini hal yang jauh lebih mendasar. Sebab pertanyaan gambar dan tulisan, pertanyaan tentang gambar dan tulisan dan nama siapakah, pertanyaan tentang gambar dan nama siapakah ini menentukan. Sebab pertanyaan tadi menentukan pada apa yang menjadi milik siapa. Ini basisnya. Pertanyaan tadi menunjukkan Yesus sedang mempertanyakan konsep dasar. Dia sedang mempertanyakan kepada para murid dan orang banyak pada waktu itu, tapi juga kepada saudara dan saya, tentang apa yang menjadi milik siapa. Kalau kita melihat manusia sebagai bagian dari sebuah objek atau subjek, maka kita bisa melihat pertanyaan Yesus itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Sehingga ketika dia bertanya pada apa yang menjadi milik siapa, apa yang menjadi hak Allah berikan kepada Allah, apa yang menjadi hak kaisar atau milik kaisar berikan kepada kaisar. Dan Alkitab menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa bumi adalah milik Allah, segala isi dunia adalah milik Allah, dan semua yang ada di dalamnya karena diciptakan oleh Allah, karena itu dia menjadi milik Allah. Keindahan jawaban Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah bahwa dia bersedia membayar pajak sensus sambil meruntuhkan klaim kaisar. Jika dibaca pada satu sudut pandang, jawaban Yesus adalah sekedar pengakuan ketaatan Kristen kepada penguasa. Namun jika dibaca dari sudut pandang yang lain, Yesus sedang mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dengan cara merelatifkan klaim kaisar untuk berhak memerintah. Yesus di sini sedang mengkonfirmasi kepemilikan dan pemerintahan Allah. Apa yang menjadi milik siapa? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita memahami atau bagaimana kita mendasarkan konsep seperti ini? Apa klaim kepemilikan dan hak yang mencakup semua yang akan Yesus relatifkan untuk umatnya? Masalah yang diangkat oleh bagian Alkitab ini adalah masalah kesetiaan. Jika Allah memiliki segalanya, termasuk saudara dan saya, maka kita adalah milik Allah. Ketika dia merelatifkan kekuasaan kaisar dalam format yang kedua, dalam proses yang kita bicarakan tadi, maka dia mau mengatakan bahwa bahkan kaisar dengan seluruh pemerintahannya juga adalah milik Allah. Jadi Yesus tidak sedang berbicara tentang konsep keadilan di sini, enggak. Tapi dia sedang berbicara tentang sebuah konsep kesetiaan. Dia sedang berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya merasakan, menyadari, dan memaknai bahwa saudara dan saya itu milik siapa sih? Kalau kita merasa bahwa kita adalah milik Allah, maka sepenuh-penuhnya kita akan hidup hanya untuk Allah. Ada kata-kata yang bagus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup bersama dengan kaisar,
tetapi hidup untuk Allah. Betul, kebenaran sipil kita hidup bersama dengan kaisar, kita hidup bersama dengan pemerintah, kita hidup bersama dengan aturan-aturan sipil yang kita punya. Tapi dalam menjalankan semua hal itu, saudara dan saya hidup untuk Allah. Karena kesetiaan kita didasarkan pada kesetiaan akan Allah, bukan yang lain. Nah, namun Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup dalam kehidupan di mana kekuasaan dan pengaruh-pengaruh yang lain bersaing untuk memiliki kita juga. Memiliki dalam tanda petik. Ya, apalagi tahun politik, ya partai politik semuanya berusaha memiliki suara kita. Saudara, ada pada dunia kapitalis, semua orang berusaha untuk memiliki kita dengan semua apa yang dapat menguntungkan, yang menghasilkan cuan dari kita. Semua orang berusaha untuk merebut hati kita. Dan karena itu, yang paling penting adalah siapa yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Itu yang kemudian akan menentukan siapa yang akan menguasai kita. Dan kesetiaan kita akan kita taruh kepada siapa. Dengan cara yang sama kita mengingat, Yesus mengatakan juga bahwa kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, Mamon dan Allah sekaligus. Karena pada saat yang sama kita akan setia pada yang satu dan kemudian kita akan membiarkan atau membuang yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa hal ini menjadi penting? Yesaya pasal 45 tadi menjelaskan kepada kita bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Penegasan ini menunjukkan bahwa sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, orang yang telah merasakan hidup dalam anugerah Tuhan, maka kesetiaan saudara dan saya harusnya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Tapi sayangnya pada zaman ini banyak orang taruh kesetiaannya kepada hal-hal yang lain, dan akhirnya Tuhan disingkirkan dari perjalanan hidup mereka. Mereka taruh setia mereka kepada cuan yang banyak. Mereka taruh kesetiaan mereka pada cinta akan manusia. Mereka taruh kesetiaan mereka pada cinta akan jabatan dan kekuasaan. Mereka taruh kesetiaan mereka pada atasan atau bos mereka. Mereka taruh kesetiaan mereka pada hal-hal yang lain yang menyenangkan diri dan hawa nafsu mereka sendiri. Dan Tuhan tidak punya tempat. Tuhan tidak mendapatkan prioritas dalam kehidupan orang percaya. Karena itu kesetiaan kita mudah berubah. Itulah mengapa pentingnya pertanyaan Yesus. Gambar dan nama siapa yang tertera di situ. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dan berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Kalau kita tanya, Tuhan gak butuh apa-apa. Dia maha segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan harta saudara-saudara. Dia tidak membutuhkan jabatan saudara-saudara. Dia tidak membutuhkan reputasi saudara-saudara untuk membuat dia semakin mulia. Tidak, karena semuanya toh dia yang berikan. Yang dia butuhkan dari saudara dan saya adalah kesetiaan. Sebagaimana dia setia kepada saudara dan saya, maka respon kita terhadap Allah juga seharusnya adalah setia kepada Allah. Saya tadi di konsistori lalu tiba-tiba ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara ada lagu yang cukup trending. Jadi waktu saya pulang ke Ambon beberapa tahun yang lalu, jadi di Ambon tuh ada lagu yang trending. Itu orang putar lagu dari ujung ke ujung. Saudara mau jalan di angkot-angkot, di becak-becak. By the way, kalau becak di Ambon tuh pakai sound system saudara ya. Itu cuma ada di Ambon. Kalau Anda mau mengalaminya, liburan ke Ambon gitu ya. Di becak, di angkot, ya, di mana-mana ya. Di sepanjang jalan tuh semua orang putar lagu. Lagunya cukup saya akan coba pakai lirik asli, saya akan terjemahin. Kalau saudara tahu ya bersyukur ya. Jadi lagunya kira-kira mau bilang begini. Antara nyaman dan cinta, peta dilema, harus memilah, hati parsapa, beta cinta se,
tapi nyaman deng dia. Lagunya kira-kira mau bilang begini, antara nyaman dan cinta aku dilema, harus memilah hati buat siapa. Aku cinta sama kamu, tapi nyaman sama dia. Ini orang yang hatinya bercabang. Ini orang yang bibit-bibit perselingkuhan tuh udah ada dalam hatinya. Bisa diinterpretasikan dalam banyak situasi, termasuk dalam relasi iman kita dengan Tuhan. Saudara gak bisa bilang bahwa Tuhan aku cinta kamu tapi aku nyaman dengan cuan, gak bisa. Saudara gak bisa bilang Tuhan aku sungguh-sungguh mencintai kamu tapi aku nyaman dengan pekerjaan ini, dengan jabatan ini, dengan kesenangan dunia ini, gak bisa. Sebab kalau kita bicara soal kesetiaan, kita bicara tentang cinta yang tulus. Dan cinta dan kesetiaan itu pasti harus membuat kita nyaman. Gak mungkin saudara mencintai orang lain dan nyaman dengan orang lain pada saat yang sama. Omong kosong. Oleh karena itu ketika kita menelusuri teks kita pada hari ini, dia mau mengajak saudara dan saya. Supaya kalau kita berelasi dengan Tuhan, kita harus taruh cara pikir kita dengan tepat. Bahwa saya ini adalah milik Allah. Dan karena saya ini adalah milik Allah, maka semua yang saya kerjakan dalam dunia ini, yang telah Tuhan percayakan kepada saya, keluarga, pekerjaan dan usaha, jabatan, popularitas, nama baik, saya akan gunakan itu semua untuk hidup hanya untuk Allah. Apa dampaknya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dampaknya adalah saudara dan saya akan hidup benar. Kita tidak akan mendua hati dalam perjalanan hidup itu. Kita hidup dengan pekerjaan kita, tapi kita hidup dalam pekerjaan itu untuk Allah. Kita nggak akan korup, kita nggak akan cari muka, kita nggak akan saling sikut buat dapat jabatan, kita nggak akan bohongin orang buat dapat cuan, enggak. Mengapa? Karena kita hidup untuk Allah dengan pekerjaan kita. Kalau Tuhan menganugerahkan kita jabatan dan kedudukan dan kehormatan, maka kita hidup dengan itu semua. Tapi kita hidup untuk Allah. Jadi jabatan, kedudukan, kehormatan yang dengannya kita hidup, kita menggunakan semua untuk hidup bagi Allah. Jadi jabatan dan kekuasaan itu kita akan pakai sebesar-besarnya untuk berbuat kebaikan bagi banyak orang karena kita tahu itu yang Allah suka. Kalau kita hidup dalam hidup keluarga kita hidup dengan keluarga kita juga hidup untuk Allah. Artinya dalam hidup berkeluarga, kita menghidupinya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kita nggak bisa bilang, "Mah, aku cinta kamu tapi nyaman sama dia," nggak bisa. Mengapa? Karena kita hidup untuk Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam cara seperti itu kita belajar bahwa kesetiaan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ketaatan itu sesuatu yang tidak gampang. Untuk tetap menunjukkan cinta dan kesetiaannya kepada saudara dan saya, Yesus mati di atas kayu salib. Dia habis-habisan untuk membuktikan cinta dan kesetiaannya kepada saudara dan saya. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Allah? Apa ya kalau ikut video tadi di awal sebelum kita masuk dalam perenungan, apa yang saudara-saudara dan saya berikan kepada Allah? Tadi saya bilang Allah tidak membutuhkan semua yang kita punya, betul. Tapi penghayatan, pemaknaan apa yang sudah kita berikan kepada Allah adalah bentuk nyata dari kesetiaan kita kepada Allah. Ada banyak orang Kristen yang Tuhan berkati mereka habis-habisan. Tapi kadangkala mereka juga lupa untuk berterima kasih dengan cara-cara yang benar. Banyak orang Kristen yang untuk pelayanan susah. Alasannya selalu sibuk, gak punya waktu. Padahal salah satu hakikat menjadi orang Kristen adalah I live to serve God.
saya hidup untuk melayani Tuhan dan Juru Selamat saya dalam bentuk pelayanan saya dalam kehidupan sehari-hari, dan dia masuk pada pokok yang pertama dalam pelayanan kita di gereja. Saya bisa mematahkan semua asumsi kesibukan yang dapat banyak orang sampaikan, karena ada banyak kisah orang-orang yang juga sangat sibuk, tapi mereka juga bisa taruh kesetiaan mereka dalam kehidupan pelayanan. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak, tapi saya selalu kalau bicara dalam konsep ini, saya selalu mengingat sebuah kisah bertahun-tahun yang lalu. Jadi ini konteksnya waktu itu minta penatua, ya. Dan pada waktu minta penatua lalu selalu alasannya begitu ya. Ya Pak, ini saya lagi sibuk banget ini. Ya, semoga nanti ke depan saya bisa menjawab panggilan ini. Lalu saya tegaskan, oh berarti saudara Bapak sibuk, Bapak nggak bisa saat ini karena lagi sibuk banget ya. Betul banget Pak, oke. Saya berdoa buat Tuhan, semoga Tuhan bikin Bapak tidak sibuk. Terus Bapaknya kaget. Jangan Pak, loh tadi kan logikanya kan Bapak nggak bisa karena sibuk. Berarti kan cara berpikir yang paralel dengan itu adalah kalau saudara nggak sibuk, pasti akan mau jadi penatua. Maka saya akan berdoa supaya Tuhan tolong, jangan kasih Bapak ini sibuk, supaya dia bisa jadi penatua. Jangan Pak, kenapa? Nah kalau saya nggak sibuk berarti tadi bisnisnya kan nggak jalan. Disitulah poinnya. Kita jadi lupa bahwa semua itu Tuhan yang kasih. Lalu saya punya sebuah kisah dari seorang penatua, ya, di salah satu jemaat. Pada waktu diminta berkali-kali jadi penatua, gak mau, tapi satu waktu akhirnya dia mau. Dia seorang dokter. Lalu pada waktu dia menerima panggilan itu, Bapak Ibu dan Saudara, dia cerita sendiri kepada saya bahwa biasanya tuh dia kalau rapat di gereja tuh biasanya mulai jam 7 dan biasanya tuh dia praktek tuh bisa sampai jam 8 bahkan jam 9. Tapi saudara percaya atau tidak, pengakuan dari si dokter ini mengatakan sebelum jadi penatua jam 7 tuh antrean pasiennya lagi cuan-cuannya. Ya, lagi crowded sekali, lagi antriannya lagi full banget. Tapi setiap kali di jam rapat majelis jemaat, jam 7, udah mulai setengah 7, udah mulai lesu pasien. Saudara percaya atau enggak, tapi ini pengakuan sang dokter tadi. Jadi akhirnya kita mau bilang apa? Yang Tuhan butuh dari saudara dan saya itu kesetiaan dan kemantapan hati. Gak usah pikir sibuk, nanti Tuhan yang ngatur. Tuhan yang akan kasih jalan. Yang penting hati saudara itu milik siapa? Kalau orang setia pada Tuhan dan mau berkomitmen untuk setia pada Tuhan sebagai milik segala sesuatu, Tuhan akan buka semua pintu untuk mengatur kita agar perjalanan pelayanan kita atau apapun yang kita mau tuangkan berjalan dengan baik. Kalau kita punya hati dan kesetiaan. Tapi kalau saudara dan saya tidak punya hati dan kesetiaan untuk Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan buka 1000 pintu pun saudara akan tutup dengan berbagai macam alasan. Karena itu, lewat teks kita pada hari ini, saudara-saudara kita mau belajar supaya kita berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Kalau kita semua menyadari bahwa hidup kita adalah milik Allah dengan semua yang telah Dia anugerahkan, maka persembahkanlah itu semua dengan mulia dan kudus untuk Allah. Dalam cara menjadikan hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi kehidupan. Karena itu saudara-saudara, Matius mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Jangan cari tambahan dulu baru kerajaan Allah. Nanti saudara enggak akan merasa cukup. Nanti kurang terus. Akhirnya saudara akan bilang sibuk terus karena enggak punya waktu. Mengapa? Karena yang dikejar adalah tambahannya. Bukan kerajaan Allahnya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Semoga saudara dapat memberikan kepada Allah apa yang benar dan apa yang layak Allah terima dari kita. Amin.
saat hening bagi kita semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Kami dari keluarga Dr. Marbun akan memuji Tuhan melalui lagu Ku Berikan Syukurku. Sebagai bentuk ucapan syukur keluarga kami karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada dan setia menopang kami. Syukurku
Marilah kita bersama umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat janji baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak terbatas, yang senantiasa memampukan kami untuk menapaki hari-hari hidup. Hingga kalau kami ada pada saat ini, itu semua semata-mata karena anugerah dan pemberian Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami benar, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kami ada pada hari ini. Karena itu biarlah lewat firman Tuhan yang telah kami terima, kami belajar untuk terus menyadari bahwa ketika kami memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka itu berarti kami memberikan seluruh dan sepenuh-penuhnya kehidupan kami dengan semua yang telah Tuhan berkati bagi kami kepada Tuhan. Sebab hidup kami dapat dari Tuhan dan semua pencapaian kami adalah berkat-Mu dalam hidup kami. Karena itu dengan kesadaran bahwa semua yang kami punya adalah berasal daripada Tuhan, maka kami mau mengembalikannya dalam bentuk pelayanan-pelayanan terbaik kami sebagai rasa syukur dan terima kasih kami untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan cara itu kami tetap memprioritaskan Tuhan. Engkau selalu menjadi bagian yang prioritas dalam hidup kami, Engkau menjadi bagian yang utama. Supaya dengan cara itu kami tidak sembarangan menjalani semua yang telah Tuhan percayakan. Keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, posisi, dan berbagai hal yang Tuhan percayakan pada kami. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus untuk mewujud nyatakan panggilan kami di tengah-tengah dunia dengan semua yang telah Tuhan percayakan. Saat ini kami berdoa mengingat kehidupan umat Tuhan yang sedang bergumul, mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha, mereka yang bergumul dalam berbagai relasi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga, mereka yang bergumul dalam studi, mereka yang bergumul dalam pelayanan. Kiranya di tengah-tengah pergumulan yang ada, mereka tetap menyadari bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dan berjalan bersama-sama di dalam kerapuhan pergumulan yang ada. Kesadaran akan kehadiran Tuhan menjadi satu batu loncatan yang meyakinkan bahkan memampukan kami untuk terus berjuang. Karena kami tidak sendiri tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Karena itu kiranya pengharapan kami terus terarah pada Tuhan supaya kami boleh terus berproses dalam pengobatan, dalam proses pemulihan, berproses untuk bersama-sama menemukan jalan keluar terbaik terhadap persoalan-persoalan yang sementara kami hadapi. Supaya pada akhirnya kalau kami mampu lepas dari tantangan dan pergumulan tadi, kami juga menyadari bahwa semuanya dapat kami lalui karena Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong. Kami mengingat GKI Taman Aries, Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini, agar jemaat Tuhan di tempat ini boleh terus bertumbuh dalam semua strategi pelayanan yang dilakukan. Tuhan berkati setiap kerinduan dalam pelayanan, dan pada akhirnya biarlah Taman Aries boleh menjadi gereja Tuhan yang tidak hanya menjadi berkat dalam kehidupan domestik jemaat ini, tapi juga boleh menjadi alat berkat Tuhan dalam lingkup-lingkup yang lebih luas lagi, dan juga dalam konteks masyarakat di mana GKI Taman Aries ada. Kami berdoa mengingat acara Family Day yang akan berlangsung pada 28 Oktober minggu depan. Tuhan memberkati, Sabtu ini Tuhan memberkati seluruh upaya dan rencana kegiatan yang dilakukan. Kiranya seluruh proses yang dipersiapkan panitia boleh berjalan dengan baik, dan semua kami yang mengambil bagian di dalamnya boleh mendapatkan berkat, dan pada akhirnya kami juga boleh memberkati kehidupan di mana Tuhan hadirkan. Kami bersyukur untuk perjalanan kami di minggu baru yang telah kami masuki.
Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami di minggu yang baru ini. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami dapat melaluinya dengan baik dalam kepemilikan kami akan Tuhan. Kepemilikan Tuhan akan kami. Supaya dengan cara itu kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang jadi nanti, tapi satu hal yang selalu kami yakini bahwa apapun yang terjadi dengan kami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami, terjadilah seperti apa yang Tuhan pandang baik. Dan topanglah kami untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan kepada kami. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan membawa persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Agar iman tetap kuat
kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, terlebih lagi terimalah hidup kami dan keluarga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Inilah kami ya Bapa, kami sekeluarga mau bernyanyi memuji Engkau, mengabarkan keselamatan, hidup dalam kekudusan, sehingga orang lain dapat melihat Engkau melalui hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita ini adalah gambar Allah. Sudah sepatutnya kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika setiap orang hidup dengan memberikan diri kepada Allah, maka ia akan dipakai Allah untuk membawa keselamatan dalam kehidupan keluarga. Mari kita berikan hidup kita kepada Dia, bertumbuh dalamnya, bertumbuh dalam komunitasnya, bertumbuh bersama dalam satu harmoni indah di dalam Tuhan. Marilah datang padanya yang terbeban, Dia akan memberi kelegaan padamu. Jangan keraskan hatimu, hai kawan, lepaskanlah segala egomu. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in love, growing in community, growing together, together we can. Growing in love, growing in community, growing together we can, in harmony. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in God, growing in community, growing together, together we can. Growing in God, growing in community, growing together, together we can, in harmony. Growing together, together we can. Growing together, together we can, in harmony. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.